Yesus bangkit, harapan jadi nyata. Guys, kalian ingat gak waktu class meet minggu lalu, aku tuh pesimis dan ragu banget kalau kita itu akan kalah. Soalnya poin kita itu jauh banget dari kelas lainnya. Iya kan, padahal ternyata di akhirnya kita comeback menang. Iya. Nyangka gak? Gak banget Gak kan? nyangka. Gak nyangka. Iya, kayak itu tuh kayak momen pas semua orang pikir semuanya itu kayak udah selesai. Ternyata padahal itu adalah kejutan yang jadi awal kemenangan kita. Iya, bisa aja. Kayak dari kalah tiba-tiba bisa jadi sukacita. Iya. Nah, kayak ini tuh kayak mirip sama pelajaran dari Cornerstone kita gak sih? Emang yang iya? pelajaran ke-9. Apa sih judulnya? Judulnya apa ya? Judulnya tuh Kuasa kebangkitan. Wah, ini mah udah kayak ada feeling kemenangan gitu Iya, ya gak sih? Kayak udah rasa sukacita banget. Bener banget. Nah, buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone Connection, kalian bisa langsung hubungi call center Hope Channel Indonesia dan ataupun komen di bawah. Dan untuk kalian ingin mengikuti alur jalan ceritanya, membuka kitab di Matius 28 ayat 2 sampai 4. Mungkin kita masuk juga ya ke dalam ceritanya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hati apa yang kiranya telah terjadi. Wah, berarti ini kayak lanjutan dari pelajaran sebelumnya gak sih? iya, Kalau benar. sebelumnya itu mati, sekarang ini malah mayatnya hilang. Iya, Ya mayatnya hilang kan? Mayatnya hilang dan nggak tahu apa yang terjadi di mayatnya. Iya. Nah, jadi di sini aku jelasin kembali ya teman-teman. Boleh. Jadi pada saat itu pagi-pagi buta, Yesus telah bangkit. Lalu ada perempuan-perempuan pergi ke kuburan Yesus dengan rempah-rempah ataupun kuningan. Tetapi pada saat ia melihat datang ke kuburan Yesus, ia melihat atau mendapati bahwa batu yang menutupi kuburan Yesus itu sudah terguling dan kuburan Yesus pun kosong. Lalu datanglah malaikat menegaskan bahwa Yesus hidup sesuai dengan firman-Nya. Mereka pun segera memberitahukan kabar-kabar ini kepada murid-muridnya, kepada murid-murid Yesus. Mereka merasa ragu dengan perkataan para perempuan ini. Namun Petrus langsung menyaksikan sendiri bahwa kain kafan yang tertinggal menandakan
kebangkitan Kristus yang nyata. Wah. Tapi tahu gak sih ternyata reaksi dari orang-orang yang melihat bahwa ternyata kubur Yesus itu kosong, ternyata beda reaksinya. Kayak pertama kalau yang Maria Magdalena, yang perempuan-perempuan itu, mereka langsung percaya kan. Iya, Tapi giran pas sudah Petrus, Yohanes, mereka awalnya masih agak ragu-ragu. Iya. Sampai Petrus harus mastiin sendiri ya. Iya, harus mastiin sendiri untuk lihat dulu apakah itu benar mayatnya hilang. Yesus. Nah, tapi daripada itu mending kita dengerin dulu nih Profesor Connor dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Banyak ahli Yahudi meyakini bahwa kuburan Yesus dari Arimatea, tempat Yesus diletakkan untuk beristirahat setelah wafat, terletak di kota Nablus, wilayah West Bank di Palestina. Waktu Yesus dibaringkan di sana, suasananya masih damai dan juga tenang. Namun sejak itu, tempat tersebut sering menjadi pusat konflik antara bangsa Israel dan Palestina karena keduanya sama-sama menganggap wilayah itu sangat suci dan penting. Pada Oktober 2000, terjadi penempuran di sekitar kuburan ini yang menyebabkan 6 orang Palestina dan 1 orang Israel meninggal dunia. Jadi, tempat di mana Yesus beristirahat itu sayangnya jarang benar-benar tenang karena harus menjadi lokasi pertikaian dan kekerasan. Ayo kita berdoa dan berharap agar suatu hari nanti tempat yang sakral ini bisa menjadi simbol perdamaian, bukan pertempuran. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan saat ini kita sudah bersama Pendeta Andreas Tambunan. Shalom, Pendeta. Oh, jadi shalom sekarang, shalom ya. Iya. Shalom. Gimana kabarnya Pak Pen? Puji Tuhan, sangat baik. Gimana kabar kalian? Selalu Baik, Pak Pendeta. Luar biasa. Baik juga. Jadi Pak Pen, di sini kita udah mempelajari nih di pelajaran ke-9 tentang kuasa kebangkitan. Dimana pokoknya kalau nggak salah ceritanya itu Yesus mati dikubur, tapi dibangkit lagi. Di sini ayat intinya terdapat pada Matius 28 ayat 2-4. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Wah, kalian ngerti nggak ayatnya sebenarnya? Iya, aku Sebenarnya masih agak bingung sih. Iya, aku juga bingung. Apalagi di cerita sebelumnya juga ada kayak peristiwa-peristiwa gitu nggak sih? Peristiwa-peristiwa benar. Iya, kayak Gempa gempa bumi, iya terbelah-terbelah lah. Nah, Pak Pendeta, aku menanya, kenapa terjadi gempa bumi saat malaikat datang untuk membuka kubur Yesus? Iya. Kenapa ya? Itu? Ketebak ya, cara pendeta ngomong ya. Oke, jadi kita mulai dulu bagaimana cerita dibalik daripada Yesus dikubur pada saat itu. Tapi udah pada tahu ya? Udah. Mungkin teman-teman Kristen juga di rumah sudah pada tahu bagaimana cerita Yesus di dalam kubur. Dan Yesus pun juga dimasukkan di dalam tempat ya peristirahatannya yang di depannya itu ada batu besar. Kalau mau dibilang mungkin agak sulit ya orang manusia biasa mau gulingkan itu gitu ya, mau gulingkan itu. Tapi balik lagi kepada pertanyaannya adalah kenapa terjadi gempa? Ya. Kenapa terjadi gempa? Kalau misalnya mau lihat kembali Yesus mati, gempa. Iya. Ya. Bahkan Yesus mau bangkit pun juga Gempa juga. Iya. Tapi inilah menandakan bahkan di dalam satu peristiwa dalam satu buku ya, buku yang menambahkan bagaimana peristiwa tentang Yesus bangkit pada saat itu, maka kuburan Yesus pada saat itu dijaga oleh para tentara. Iya, para tentara. Tapi ingat, bukan hanya tentara saja pada saat itu, tentara Roma juga yang berjaga-jaga pada saat itu. Dan pada saat itu pun juga dijaga juga oleh para malaikat. Iya. Oh, bukan setan. Malaikat surga. Jadi malaikat surga pun juga berjaga-jaga pada saat itu menunggu akan
kebangkitan putra kehidupan itu, Yesus itu. Maka kembali lagi bahwa gempa bumi yang hebat gitu ya. Kalau hebat kan berarti sebenarnya semua orang merasakan. Iya, merasakan. Semua orang merasakan gempa itu. Dan itu terjadi ya karena seorang malaikat Tuhan turun dari surga. Ya. Jadi kalau kita tadi baca dalam ayat intinya ya, ayat intinya kan tadi sudah baca ya. Bahkan tadi dalam pembahasannya pun juga di dalam ayat kita pun juga mengatakan bahwa ternyata gempa bumi ini dahsyat karena malaikat-malaikat Tuhan pun juga turun dari surga untuk menyambut. Ya. Jadi bukan karena peristiwa alam biasa aja. Ya. Tapi ini semua karena malaikat Tuhan menyambut dari surga akan kebangkitan Juru Selamat. Maka bisa dikatakan malaikat-malaikat surga ini kan berarti meninggalkan posnya di surga. Ya, meninggalkan posnya di surga, mereka turun ya untuk menyambut. Ya, bahkan dikatakan sinar kemuliaan Tuhan itu, ya sinar kemuliaan Tuhan pun juga itu ada bakal menerangi jalan Yesus pada saat itu. Maka kalau misalnya kita melihat bagaimana kuburan Yesus pada saat terbuka, ya kan, gak ada yang tahu kan, pingsan kan? Pingsan semua penjaganya. Tentaranya ya. Itu dia. Itu menandakan kenapa sih bisa terjadi gempa. Ya, jadi ternyata malaikat surga siap menyambut, semuanya turun dari posnya, ya, dan itulah yang menandakan bahwa kebangkitan Sang Juru Selamat itu sudah terjadi. Iya, begitu. Nah, aku masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi yang ditanya sama Violin. Apa sih pendeta makna mengenai kebangkitan dari Yesus ini? Iya, makna kebangkitan. Kalau misalnya ingat cerita di Alkitab, siapa aja yang sudah mati lalu dibangkitkan Yesus? Lazarus. Siapa lagi? Yesus. Itu Yesus aja. Lazarus, Yesus sebenarnya banyak. Oh iya. Ya banyak. Bahkan kalau misalnya dikatakan ada seorang anak ya daripada benar-benar. Perwira itu. Iya. Betul, itu mati bangkit lagi ya. Jadi apa maksudnya daripada kebangkitan Yesus yang ini? Apakah berbeda dengan kebangkitan yang ada sebelumnya? Ya. Maka kalau misalnya kita melihat bahwa Yesus itu mati untuk menebus manusia, ya, bukan hanya menebus saja tapi untuk menggenapi akan janjinya dia. Ya. Kalau misalnya masih ingat bahwa ternyata ada salah satu kutipan-kutipan ya, kutipan-kutipan rohani yang mengatakan bahwa ternyata banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus kamu itu adalah nabi palsu gitu. Yesus itu nabi palsu. Bahkan kalau misalnya dikatakan kalau misalnya Yesus nggak bangkit pada saat itu, maka orang-orang pun juga akan mengolok-olok murid-murid Yesus, katakan, kan bener kan? Bukan bohong kan? Iya, bukan juru selamat kan? Nabimu itu nabi-nabi palsu, ya. Udah bener nabimu itu mati, gurumu itu mati. Ya. Maka kembali lagi bahwa kebangkitan Yesus menjadi kemenangan bagi semua orang. Kalau misalnya Yesus tidak bangkit, maka tidak ada kemenangan bagi semuanya. Karena Yesus kan mati dulu, ya, baru bangkit, dan itu menandakan bahwa mati di dalam Yesus pun juga akan ada yang namanya kebangkitan yang bersama-sama dengan dia. Ya, jadi satu makna yang luar biasa bahwa kematian Yesus itu adalah sebagai contoh, ya, contoh bukti yang nyata bahwa akan ada kehidupan, ya, setelah kita mengalami kematian. Tapi ingat, setelah kita mengalami kematian dan kita pun juga yang tubuh ini berdosa yang fana ini, kita pun juga akan bangkit bersama-sama dengan dia. Ya, karena selama ini kan belum pernah ada yang bangkit, ya, selain daripada yang naik ke surga. Itu dia, ya. Jadi nggak ada yang selama ini yang bangkit yang bisa menyaksikan bahwa Yesus itu adalah salah satunya anak Allah yang bangkit dari kematian. Ya, karena selama ini tuh nggak ada yang bisa bangkit lewat dari kematian kecuali kecuali daripada Yesus itu sendiri. Iya, betul. Mungkin begitu. Tapi di sini aku baca-baca lagi nih Pak Pen kan. Di sini dibilang kalau ada beberapa istilahnya tanggapan atau respon yang berbeda. Kayak contohnya para murid Yesus ini mereka masih agak kurang percaya atau ragu-ragu kalau seandainya ternyata Yesus itu udah bangkit. Pokoknya masih ragu dalam rencana penyelamatan Yesus. Tetapi
kalau seandainya kita aplikasikan nih Pak Pen ke generasi kita sekarang, gimana anak kita sebagai anak remaja agar kita itu tidak ragu dengan pekerjaan Tuhan dan kita itu terima-terima aja terkait pengorbanan Yesus di kayu salib dan pokoknya berbagai hal lah Pak Pen. Oke, ya jadi kalau misalnya menjawab pertanyaan itu gimana ya gitu ya, kenapa ya murid-murid Yesus saja ragu gitu ya, apalagi kita itu pertanyaannya. Tapi ingat bahwa Yesus sendiri pun juga sudah memberitahukan kepada murid-muridnya jauh-jauh hari, ya jauh-jauh hari kepada murid-muridnya untuk bersiap-siap bahwa dirinya pun juga akan mati, ya mati menebus semua umat manusia. Tapi Yesus sudah memberikan penghiburan kepada mereka. Dan pada saat hari itu tiba, ya mungkin ini kali ya juga daripada sifat manusia. Kalau ada kehilangan, ya udah sedih banget rasanya. Ini benar gak sih Yesus itu bangkit? Ya, jadi teman-teman, meskipun kita dekat kepada Yesus, tapi kita pun juga tetap memiliki yang namanya keraguan karena sifat kemanusiaan itu. Ya, tapi ingat bahwa waktu Maria, ya. Dan juga datang kepada kubur Yesus, masih ingat ya? Maka tidak ada, kosong. Ya, tidak dapatinya kosong. Dan Yesus pun juga memberitahukan kepada Maria untuk beritahukan kepada murid-muridnya. Ya, yang tadinya keadaan itu keadaan berduka, keadaan yang sangat tidak mengenakan bagi mereka. Tapi dengan kabar itu pun juga meyakinkan kepada mereka bahwa Yesus pun juga telah bangkit. Ya, bahkan yang tadinya mereka ragu-ragu, padahal sebenarnya mereka hidup udah lama sama Yesus ya. Iya. Udah lama hidup dengan Yesus, sudah bertahun-tahun. Bahkan mujizat-mujizat pun juga sudah mereka lihat sebenarnya. Iya, benar. Ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi seluruh Kristen yang ada pada saat ini dan menyaksikan bahwa pekerjaan Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib itu benar-benar nyata. Meskipun kita memiliki keraguan, Tuhan ini kapan datang ya? Gitu. Kayaknya udah berapa kali sampai opung-opung ya, oma-oma, opa-opa sudah katakan kepada cucu-cucunya gitu ya, kepada cucunya, ya semua datang, tapi kok nggak datang-datang. Tapi ingat, yang Yesus inginkan kepada kita adalah bagaimana kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Ya, jadi ingat bahwa saat murid-muridnya ragu, murid-muridnya pun juga dikuatkan oleh kesaksian daripada Maria, ya, dan akhirnya mereka pun juga yang tadinya dalam keadaan sedih menjadi keadaan yang penuh dengan harapan. Nah, itu dia. Jadi pelajaran ini sebenarnya sangat baik sekali bagi kita. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan itu cukup besar bagi kita. Ya, karena kalau nggak ada kebangkitan, tidak ada keselamatan. Tapi karena ada kebangkitan, ada keselamatan, ada pengharapan. Amin. Terima kasih Pendeta. Sama-sama. Mungkin habis ini kita udah lebih mengerti ya alur cerita dari Yesus ini. Nah, kalau begitu mending kita juga deh nanya pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Perkenalkan, saya Anggi Aprilia dari kelas 11-2. Perkenalkan, nama saya Dilo Kensino Aji. Saya berasal dari kelas 10-1. Saya dari Sekolah SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Ren Kunchanov dari kelas 11 dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama aku Raina Quinicia Siagian dari kelas 10-1 SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Kevin Diamond Slitonga dari kelas 10-4 dari Sekolah Perguruan Advent 15 Ciracas. Tidak setuju. Saya tidak setuju kematian adalah permanen karena Tuhan Yesus akan membangkitkan kita orang yang percaya padanya yang untuk kedua kalinya dan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak setuju karena kematian kita tidak permanen. Kita akan dibangkitkan bila mana Yesus datang yang kedua kali. Tidak setuju karena setelah kematian kita masih ada nanti Tuhan Yesus datang ke dunia dan membangkitkan kita. Tidak setuju, karena setelah kita mati kita akan dibangkitkan kembali pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak setuju, karena ada saatnya Yesus datang untuk menjemput dan membangkitkan orang-orang yang mati yang percaya kepadanya. Tidak setuju, karena
aku pernah baca gitu di dalam suatu buku kalau orang yang udah mati tuh dia benar-benar mati dan dia tuh nggak tahu apa-apa. Tidak setuju. Karena dia sudah tidak bernyawa, jadi tidak akan ada lagi sesuatu yang akan mengganggu orang yang sudah tiada. Tidak setuju karena orang yang sudah meninggal tidak bisa mengalami hal duniawi, tetapi rohnya hidup bersama Tuhan. Tidak setuju karena orang yang sudah mati sudah tidak memiliki kehidupan lagi dan tinggal menunggu datangnya Tuhan Yesus. Tidak setuju, karena pada saat orang itu sudah meninggal, dia akan beristirahat, dia akan tertidur di dalam tanah sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setuju, karena saya pribadi selalu tertarik untuk mendengar cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, di mana menurut saya itu adalah hal yang sangat amat mustahil dan hal yang sangat ajaib. Setuju, karena menurut aku dengar hal tentang kebangkitan Yesus itu hal yang ajaib dan benar-benar menarik untuk didengar berkali-kali. Setuju karena peristiwa kebangkitan itu seperti sulit dipercaya, tapi banyak cerita di Alkitab yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bisa mempunyai banyak kuasa untuk membuat keajaiban yang membuat iman kita menjadi lebih baik. Bagi saya setuju karena cerita tentang kebangkitan memberi harapan dan menguatkan iman bahwa kematian bukanlah akhir. Setuju karena itu adalah salah satu mujizat yang paling menarik untuk didengar. Di Cornerstone Connection. Nah, teman-teman, kan tadi kita udah denger ya dari pendapat-pendapat dari teman kita. Nah, di sini aku mau kita juga ngasih pendapat-pendapat kita masing-masing. Nah, kalau aku sih tadi nggak setuju tuh sama yang dibilang orang yang udah meninggal tetap bisa ngalamin sesuatu. Karena kayak kalau yang aku tahu ya, kalau orang meninggal itu sama aja dengan tidur sementara atau istirahat sementara kan. Itu di kuburan kayak kita arwahnya nggak kemana-mana, ya udah kayak mati doang. Nah, kalau kamu Kak Sam Mungkin gimana? kalau kematian itu adalah akhir yang permanen, terus tidak ada yang bisa menghindarinya, gimana ya? Menurut aku ya, kayak lebih ke 50-50 sih, karena kematian adalah akhir yang permanen itu salah karena kan cuma sementara kan, habis itu nanti kita dibangkitkan lagi. Tetapi kita juga nggak bisa menghindari yang namanya kematian. Pasti kita akan mengalami karena itu kan maut ya. Udah Bener gak sih Pak? Lanjut. Coba gimana Pak pendapatnya? Kalau menurut aku kan tadi kalian kurang lebih tidak setuju gitu ya. Kalau aku setuju sama statement yang cerita tentang kebangkitan selalu menarik untuk didengar. Menurut aku tuh kalau denger itu kayak wah keren banget ada yang bisa bangkit. Padahal kan udah mati gitu ya. Betul. Keren. Kalau Pak Pendeta? Iya, kalau pendeta pilihnya tidak setuju sama yang kata-kata kehidupan setelah kematian hanyalah hiburan belaka. Itu nggak setuju, ya, karena setelah kematian pasti kehidupan kita pun juga setelah kita bangkit itu kehidupan yang bersuka-suka dengan Yesus. Jadi bukan hiburan. Kalau hiburan belaka kan kayak bukan kayak ya udah itu aja gitu. Padahal kan enggak. Padahal masih banyak aktivitas yang akan kita lakukan bersama-sama dengan Yesus. Nah, kalau begitu apa nih Pak kesimpulannya? Pelajaran yang bisa kita ambil. Menjadi kesimpulan kita di pelajaran yang ke-9 ya, dengan judulnya adalah kuasa kebangkitan. Menjadi satu pembelajaran di mana Yesus mati, bahkan Yesus pun di dalam kuburnya bangkit, menjadi satu bukti bagi kita semua, bahkan bagi seluruh Kristen yang ada di manapun kita berada, bahwa kebangkitan Yesus adalah kebangkitan atas kematian, bahkan kematian yang menjadi menakutkan bagi kita. Ya, bahwa banyak orang yang mengatakan bahkan setan pun sendiri sangat senang pada saat Yesus mati. Wah, berarti sudah menang dirinya.
Namun di dalam pemikiran setan yang bahwa dia menang, bahwa Yesus sudah mati dan tidak akan bangkit, ya, maka Yesus pun juga mengingatkan kepada kita dalam satu ayatnya dalam Alkitab bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka tidak ada satupun yang bisa melewati semuanya kalau tidak melewati Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, dimanapun kita berada, bahwa kuasa kebangkitan itu adalah besar kuasanya. Kalau tidak ada kebangkitan, maka tidak ada yang namanya keselamatan. Kalau tidak ada yang namanya keselamatan, maka tidak ada yang namanya pengharapan. Ya, kembali lagi diberikan kepada kita bahwa jika teman-teman ingin memiliki kehidupan yang penuh akan kuasa, ya, bahkan kehidupan yang penuh dengan sukacita yang ada, maka datanglah kepada Yesus. Ya, karena tidak ada satupun yang bisa memberikan satu kemewahan, kalau pendeta katakan ini sebuah kemewahan yang luar biasa, ya, selain daripada Yesus itu sendiri. Mungkin orang-orang akan menawarkan kepada kita, tapi itu hanya bersifat sementara. Tapi ingat, kebangkitan kuasa yang ada ini adalah kuasa yang kita miliki seumur hidup kita jika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Begitu saja. Mungkin biar iman kita bisa lebih kuat, pendeta mungkin Papen bisa mendoakan kita di sini dan juga teman-teman yang sedang menonton. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak untuk segala penyertaan Tuhan, bahkan dalam pembelajaran kami di pelajaran ke-9, di pelajaran Cornerstone, bahwa kuasa kebangkitan Tuhan adalah kuasa yang penuh dengan makna yang besar dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa kebangkitan Tuhan adalah satu bukti nyata yang meyakinkan bagi kami semua, bagi seluruh Cornerstone, bahwa kehidupan bersama dengan Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan hikmat dan penuh dengan sukacita. Meskipun kami memiliki perasaan yang sama seperti murid-murid Yesus pada saat itu, memiliki keraguan-raguan, tapi tolong ajarilah kami untuk memiliki satu iman yang teguh di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun juga akan menyanggupkan kami untuk menjadikan seluruh anak-anak Cornerstone terang dimanapun kami berada, sehingga kesaksian Yesus, kebangkitan Yesus menjadi satu nyata juga bukti nyata bagi teman-teman yang ada di lingkungan kami. Terima kasih banyak ya Allah Bapa, karena kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Semoga dari pelajaran ini tentang kuasa kebangkitan kita bisa percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, teman-teman. Amin. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia dan mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.